Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Misteri Seram. Nah, buat teman-teman para sobat seram, kali ini Misteri Seram akan membahas salah satu film yang terkenal banget di Korea, yang dimana film ini tayang pada tanggal 22 Februari 2024. Dan waktu tayang aja nih cuma butuh waktu berapa hari sudah mendapat 3 juta penonton. Gimana tuh? Pasti menarik banget kan buat para K-pops atau orang yang suka Korea. Itu wajib banget nih nonton film Ex Huma. Film ini mengisahkan tentang penggalian leluhur yang tidak menyenangkan, sehingga menjadi teror yang sangat mengerikan. Dari salah satu teror itu, wah sangat menyeramkan sekali teman-teman. Dan salah satu keluarga kaya raya dari Korea yang tinggal di Los Angeles, itu diteror oleh hantu dari keluarganya, yaitu leluhurnya. Yang dimana ia meminta semua keluarganya itu dimatikan bersama dia, karena dia tidak senang nih, karena kuburannya itu tidak dirawat dengan baik. Dan keluarga ini memanggil dukun ternama dari Korea Selatan untuk menetralisir hantu-hantu yang lagi meneror keluarganya. Tetapi hantu tersebut tidak mudah untuk ditaklukkan, sehingga terjadi teror dan mengakibatkan banyak kematian dari keluarga tersebut. Mau tahu ceritanya gimana? Tonton terus di alur cerita film Misteri Seram. Di video kali ini, film dimulai dengan diperkenalkannya seorang yang bernama Warim, seorang dukun perempuan asal Korea sedang terbang ke Amerika bersama rekannya. Bong Jil, mereka diundang oleh keluarga kaya raya asal Korea yang menetap di Amerika. Park Jiong, keluarga milioner ini mengalami gangguan mistis yang mengancam keselamatan keluarganya, termasuk bayi Jiong yang baru saja dilahirkan. Mereka tiba di rumah sakit diantar oleh asisten keluarga Jiong. Saat Hwari memeriksa bayinya, dia menyadari bahwa gangguan itu juga menimpa anggota keluarga lainnya. Ayah sang bayi maupun kakeknya, mereka pun akhirnya diajak menuju ke rumah Jiong. Saat mereka tiba, seketika itu pula ia merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan. Hwarim berkesimpulan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga, di mana sang arwah merasa marah karena telah dimakamkan di sebuah tempat yang tidak layak. Tidak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, Jiong berharap Hwarim dapat melenyapkan gangguan sang roh leluhur terus-menerus yang menyerang keluarganya. Hwarim pun menerima pekerjaan tersebut. Ia bermaksud untuk mengajak serta kenalan lamanya untuk ikut serta dalam pekerjaannya. Karena yang akan Hwarim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam leluhur. Beralih ke Korea, Yonggyun, seorang pengurus jenazah, bersama Sang Diok, seorang ahli Feng Shui, sedang mengadakan ritual pemindahan makam sebuah keluarga. Mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan prosesi pemindahan makam. Setibanya di Korea, Hwari menemui mereka dan menyampaikan tujuannya, di mana ada seorang keluarga kaya raya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yonggun pun terlihat senang mendengarnya, namun rupanya Sang Diok adalah pribadi yang profesional dan teliti, tak menerima pekerjaannya dengan sembarangan. Jiong terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu dengan Sang Diok. Dia berharap pemindahan makam segera dilakukan, meski ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tapi sebagai ayah, apapun akan ia lakukan demi keselamatan bayinya. Jiong pun menambahkan bahwa prosesi tersebut sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintah. Sang Diok ingin melihat makam tersebut sebelum memutuskannya. Makam tersebut terletak di sebuah gunung terpencil yang letaknya jauh dari perbatasan Korea Selatan dan Utara. Korea Utara pun terlihat jelas dari gunung tersebut. Namun Jiung berdalih bahwa masa itu adalah masa maraknya perampokan makam, sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana. Yang melakukan prosesi pemakamannya saat itu adalah seorang biksu bernama Gishun. Sang Diok merasa ada keganjilan dari makam ini. Dia mendapatkan nisan tersebut tanpa nama, yang ada hanya tulisan deretan angka yang dia yakini adalah sebuah titik koordinat. Dengan bersikeras bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi tak berdosa, Sang Diok pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Prosesi penggalian makam pun dilakukan. Nampak pula hadir Bibi Jiung bersama pekerjaannya, beberapa tukang gali yang bersio babi. Saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun langsung dilakukan.
Penggalian nampak berjalan lancar, namun sedikit terkagum dengan peti yang terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa yang bersemayam di peti tersebut bukanlah orang sembarangan. Peti tersebut kemudian diangkut ke mobil untuk dipindahkan ke prosesi selanjutnya, yaitu kremasi. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Saat salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang berkepala menyerupai manusia. Penggali tersebut membunuh ular itu, dan saat itu juga cuaca sekitar berubah seketika. Mendung hitam bergulung-gulung dan hujan tiba-tiba turun. Proses kremasi terpaksa ditunda karena menurut kepercayaan, kremasi saat hujan membuat ruhnya tidak bisa kembali ke alam baka. Mereka kemudian menitipkan peti tersebut ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan, sang Dyuk menemukan biara tua dan mampir ke tempat tersebut. Biara tersebut ternyata dihuni oleh seorang biksu tua yang kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah mereka gali. Biksu menceritakan bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya. Pada masa itu, marak terjadi perampokan makam. Bahkan peralatan peninggalan para perampok masih tersimpan dengan baik di gudang dalam area tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, seorang petugas mencoba untuk membuka petinya. Namun tiba-tiba sebuah entitas jahat yang tak lain adalah arwah kakek Jiung terbang dari dalam peti. Hwarim dan Bonggil memergokinya dan Hwarim jatuh tak sadarkan diri saat arwah tersebut melewatinya. Arwah tersebut kemudian pergi dan membunuh ayah dan istri Jiung di rumahnya. Hwarim dan Bonggil melakukan ritual untuk memanggil arwah tersebut. Arwah tersebut mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan mengajak seluruh keturunannya bersamanya. Dia kemudian menghilang seketika. Sang Dyuk segera mendatangi hotel di mana Jiung menginap. Sementara Jiung sendiri menerima panggilan telepon dari Sang Dyuk yang memperingatkan untuk berhati-hati. Di saat yang sama, pintu hotel digedor oleh seseorang yang juga mengaku sebagai Sang Dyuk. Karena panik, Jiung menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Seketika itu pula, ia kerasukan, berlaku seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. Dia tiba-tiba berkata, "Rubah memotong pinggang harimau." Jiung memutar leher sendiri hingga membuatnya tewas. Arwah tersebut kemudian mendatangi Bai Jiung di Amerika dan hendak menghabisinya. Sang Dyuk langsung menghubungi bibi Jiung untuk mengizinkan kremasi segera dilakukan. Saat kremasi dilakukan, arwah pun lenyap dan bayi berhasil diselamatkan. Dengan begitu, tugas Hwarim dan yang lainnya pun selesai. Sang Dyuk mendatangi salah satu penggali yang menghubunginya. Seketika itu, Sang Dyuk mengatakan pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Pria tersebut pun memohon pada Sang Dyuk untuk mencari ular yang telah dibunuhnya di lokasi galian. Sang Dyuk kembali mendatangi lokasi tersebut. Dia terkejut saat menemukan ular tersebut yang memiliki kepala menyerupai manusia. Sang Dyuk pun segera menghubungi Hwarim dan yang lainnya. Saat mereka tiba, mereka terkejut melihat Sang Dyuk menemukan sebuah peti dalam kondisi berdiri di dalam galian makam tersebut, di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah agar tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Sang Dyuk pun memutuskan untuk membawa peti tersebut ke biara untuk dikremasi keesokan harinya, di mana biksu pun menyambut kedatangannya. Bibi Jiung pun dikabari atas temuan tersebut. Dia pun tak tahu menahu atas peti tersebut. Si bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya yang sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya saat masa pembudakan Jepang. Dan biksu Ginshun yang memakamkan leluhur Jiung bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan keturunan Jepang. Sang Dyuk memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Di tengah malam, Bonggil mengalami mimpi buruk dan terbangun. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar biara dan menemukan sebuah peternakan babi. Sekilas dia melihat sebuah sosok bertubuh tinggi besar sedang membantai babi-babi dan pemiliknya. Bonggil ketakutan dan membangunkan Hwarim. Mereka kemudian membuka gudang dan mendapati peti tersebut sudah hancur. Bonggil pun bermaksud untuk membangunkan Sang Dyuk meninggalkan Hwarim seorang diri. Tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berpakaian samurai Jepang muncul di hadapan Hwarim sambil melemparkan kepala pemilik peternakan babi. Sang iblis hendak menghabiskan Hwarim, namun Bonggil muncul dan mencoba menyelamatkannya. Iblis itu menusuk Bonggil dengan tangannya yang membuat Bonggil roboh.
Dia kemudian mendekati Hwarim. Saat hendak menyerang, iblis itu melihat stupa biksu di belakang Hwarim. Dia kemudian membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jepang dan berubah menjadi bola api dan terbang kembali ke galisan makam tempat di mana ia bersemayam. Bongjil terluka parah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Hwarim meminta bantuan bibinya dan seorang dukun kecil yang siap membantunya. Mereka melakukan ritual untuk memanggil kembali arwah tersebut. Sang Dyuk kembali ke gudang biara memeriksa barang peninggalan para perampok yang sempat disimpan. Dia menemukan sebuah buku yang berisi foto para perampok. Sang Dyuk menyadari bahwa mereka bukanlah perampok, tetapi para patriot Korea. Mereka meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya menanam paksa besi yang diyakini dapat menyerap energi positif di tanah Korea. Bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea. Sang Dyuk meyakini di dalam galian makam leluhur Jiung terdapat paksa besi di dalamnya, di mana Biksu Gishun memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jiung, tepat di area batas antara Korea Selatan dan Utara. Namun, alih-alih menemukannya, ia malah menemukan iblis samurai bersemayam di makam tersebut. Dia pun langsung menjelaskan semuanya ke Hwarim dan Hyungjun, dan memutuskan untuk menemukan pasak besi di lokasi galian makam tersebut. Mereka tidak mungkin melawan iblis itu, sehingga Hwarim memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya. Sang Juk dan Jung mencari pasak besinya. Mereka kemudian menebar ikan untuk memancing sang iblis samurai. Sang iblis pun bangkit dari persemayamnya, mengambil ikan dan memakannya. Dia terpancing menuju sebuah pohon besar di mana Hwarim sudah menunggu untuk mengalihkan perhatiannya. Hwarim berpura-pura menjadi arwah penunggu pohon dan mengajaknya bicara. Sang Juk dan Yunjin segera mencari keberadaan pasak besi, namun mereka tak berhasil menemukannya. Hwarim dibantu dan dilindungi oleh arwah neneknya, yang merupakan seorang dukun ternama di Korea. Sang iblis kemudian yang menyadari bahwa Hwarim hanyalah manusia biasa, dia kemudian menjadi bola api dan terbang kembali ke makam. Sementara itu, di rumah sakit, Bongjil terhubung sang iblis, sebagai petanda bahwa Bongjil berada dalam pengaruhnya. Bibi Hwarim berupaya untuk menjaganya. Di tempat galian, Yongjin menyerah dan lari saat mengetahui sang iblis mulai kembali. Namun, Sang Juk bersikeras tetap mencari pasak besi. Sang iblis tiba-tiba berada di hadapannya. Dia pun melukai perut Sang Juk dengan begitu parah. Hwarim pun berupaya untuk menyelamatkan Sang Juk dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh sang iblis. Sang Juk kemudian melihat sebuah kilasan masa lalu di mana Biksu Jisun dengan menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Menyadari bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya, Sang Juk berupaya mengalahkan sang iblis dengan gagang sekop sebagai elemen kayu, dan darahnya sebagai elemen airnya. Sang iblis pun berhasil dilenyapkan. Di akhir film, semua berhasil selamat. Sang Juk dengan haru merayakan pernikahan putrinya. Sementara Hwarim dan yang lainnya menjalankan tugasnya seperti biasa.